Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan bahwa siang hari ini, pagi ini kita akan menyampaikan salah satu materi yang tentunya sangat penting dipahami, dimengerti, dan tentunya juga dipraktekkan ya. Apa itu? Nah, menyangkut hak dan kewajiban suami istri. Jadi setelah sepasang pengantin mengikrarkan akad nikah, dia harus sadar bahwa setelah jadi suami istri ada konsekuensi, ada hak, ada kewajiban. Maka dari itu antara hak dan kewajiban juga harus dipahami lebih dulu. Hak itu apa, kewajiban itu apa. Jadi hak itu sesuatu yang pantas ya kita minta atau kita tuntut. Tapi ingat, setelah memenuhi kewajiban. Ini secara umum ya. Karena kalau anak kecil itu punya hak tapi belum punya kewajiban. Anak-anak maksudnya ya. Anak kecil itu sudah punya hak tapi belum punya kewajiban. Tapi kita bicara dalam konteks yang lebih luas ya. Jadi hak itu sesuatu yang pantas kita minta atau kita tuntut setelah kita memenuhi kewajiban. Kenapa memenuhi kewajiban kita tekankan? Supaya orang itu tidak hanya semangat menuntut hak. Karena zaman sekarang orang itu semangat sekali kalau menuntut hak. Tapi ketika dibalik, apakah kewajiban sudah kau jalankan? Merongos wong ya. Artinya merongos itu isin dewi. Sama misalnya mahasiswa keras, teriak-teriak, mana hak kami, mana fasilitas, TKI, bayar SPP urung. Yo isin no kudune. Artinya orang nuntut hak kok kewajibannya urung ditunaikan kan harusnya malu toh. Nah, jadi ini supaya kita tahu diri. Karena kalau yang rame itu sekarang orang kan nuntut HAM, teriak-teriak hak, HAM. Tapi jarang bicara kam. Kam itu kewajiban. Kewajiban asasi manusia. Jangan hanya kenal HAM, tidak kenal KAM itu loh. KAM itu kewajiban asasi manusia. Jangan hanya kenal hak, tidak kenal kewajiban. Orang imbang maksudnya. Jadi harus imbang. Nah, hak itu bisa diambil, juga bisa tidak diambil. Namanya saja hak. Beda dengan kewajiban. Kalau kewajiban harus diberikan. Tapi kalau orang punya hak, bisa diambil, bisa tidak diambil. Artinya direlakan itu boleh. Ini supaya juga disadari. Misalnya istri punya hak mendapat nafkah. Itu hak. Bagi suami kewajiban. Tapi hak itu bisa direlakan. Direlakan contohnya tadi. Mas, selama kamu belum bekerja, pakai gaji saya, pakai uang saya ikhlaskan, tidak masalah. Yang penting kan papa sayang mama sajalah. Nah, itu. Boleh seperti itu. Tidak mesti harus dinas maksudnya mana nafkah saya, mana hak saya. Awas kalau hari Kamis ini tidak dibayarkan, malam Jumat prei. Itu ya tidak harus begitu. Namanya hak ya tidak harus diambil. Makanya kalau di Timur Tengah itu populer ada nikah namanya nikah misyar. Nikah misyar itu nikah di mana wanita itu banyak memberi bonus pada suaminya. Bonusnya oke. Termasuk bonusnya apa? Ora usah ngek nafkah. Ora usah ngek ke omah. Lah kok dibebaskan? Karena dalam tanda petik yang lebih butuh itu yang perempuan. Jadi nikah misyar itu kasusnya banyak wanita di Timur Tengah, negara yang kaya, negara-negara teluk itu ya. Qatar, Bahrain, Kuwait, Saudi, kan negara-negara kaya itu ya. Banyak wanita yang terpelajar, sukses karir, makmur, tapi nyun sewu jodone rada seret. Kenapa kok jodone seret? Karena wanita itu saya sukses, jodone malah saya abot. Betul enggak? Orang meten-meteni. Wong wedok saya dhuwur, jodone saya sithik. Menyempit. Termasuk umur. Wis saya tuwa rak golek jodoh saya angel. Iya apa ora? Beda dengan laki-laki. Laki-laki saya tua orang masalah. Yang penting saya mapan. Saya kalau perempuan walaupun mapan, saya tua jodohnya saya
Saya menyempit. Menyempit maksudnya laki-laki yang mau mendekati semakin pikir-pikir. Karena golek sing sekufu, selevel, angel. Nah, ya. Nah, kembali ke tadi. Jadi nikah mesyar itu banyak wanita yang merelakan hak-haknya tidak dikasih. Kamu mau jadi suamiku, tidak usah ngasih nafkah, nggak usah buatkan rumah. Kenapa? Saya sudah mapan, saya sudah punya. Yang penting saya butuh status, punya suami. Nah, itu loh. Itu namanya nikah mesyar. Itu populer di sana. Nah, kembali ke tadi ya, hak itu tidak harus diambil. Karena kadang-kadang ngalah itu ya rapopo. Nah, kembali kamu mumpung eling. Kalau ada suami misalnya tidak memberi nafkah 3 bulan, bahkan 6 bulan, bahkan setahun, ya sepanjang istrinya tidak mempersoalkan ya tidak masalah. Tidak mempersoalkannya maksudnya ya dianggap biasa, bukan masalah serius. Atau dia bisa menerima atau memaklumi ya tidak masalah. Oh dia yang punya hak kok. Dan tidak otomatis cerai ya. Jadi jangan dipahami nek tolong sasurat nafkah otomatis cerai. Di situ itu ada klausul kalau tidak terima dan menggugat ke pengadilan, terus bayar uang iwat 10.000. Jadi kalau wanitanya itu diam, meneng nompo, ora masalah. Suami istrinya masih jalan. Artinya tidak otomatis cerai, tidak otomatis pisah. Cerai nek nang Indonesia mesti nang pengadilan. Orang nang pengadilan tidak ada cerai. Ya, tidak usah nggak hukum dewi maksudnya. Tidak usah nggak hukum dewi. Misalnya 5 bulan tidak dikasih nafkah, terus suaminya pulang, terus kamu sudah bukan suamiku lagi. Wong ngendi iso gawe hukum kayak gitu. Kecuali kamu sedang gugat, terus pegang surat cerai. Nah, suamimu mungkin waktu digugat ora tahu teko atau orang ngerti atau mungkin hilang. Nah itu. Kembali ke sini ya. Jadi hak tidak mesti diambil. Kok orang muncul. Berikutnya kewajiban. Nah, kalau kewajiban sesuatu yang harus diberikan kepada pihak yang telah menunaikan kewajibannya. Jadi sesuatu yang harus diberikan, ditunaikan kepada pihak yang punya hak itu setelah dia menunaikan kewajibannya. Namanya kewajiban kalau ini harus. Tetapi tadi kewajiban bisa gugur kalau yang punya hak merelakan. Merelakan ke orang jaluk, orang nuntut. Gitu loh. Karena muamalah itu prinsipnya tarodin. Tarodin itu apa? Rela sama rela. Artinya kalau satu merelakan, ya tidak masalah. Gitu. Sama misalnya kamu punya hutang, ya wajibnya nyaur. Tapi kalau yang kamu sahur bilang, rasa mbok sahur, wis tak anggap lunas, atau tak bebaske, ya tidak masalah. Nah, sama suami istri tadi, kalau istrinya itu bijak, ya dia tidak terlalu nuntut juga, apalagi dia mampu ya. Karena tadi suami ini urung kerja, atau urung di penghasilan, ya istri kalau bijak, ya bisa saja bilang begini tadi, Mas, selama kamu belum bekerja, tidak memberi nafkah dulu tidak apa-apa. Yang penting jenengan usaha terus. Sementara karena aku sing wis kerja, pakai uangku tidak masalah, dipakai bersama. Kita kan sudah menyatu dan bersatu. Nah, harusnya begitu. Tapi kalau istrinya terlalu dinas itu formal, Mas, ngerti kewajiban ora kowe? Kewajibanmu apa? Nomor 1. Ora eling Dik kuliah fikih munakahat kae. Ngei nafkah, iki telung sasi tak hitung, orang ngei nganggo duitku terus, tak catet ki, mun nek kerja balik ki. Itu terlalu formal. Terlalu formal itu terlalu kaku. Melas bojomu. Nah, itu loh. Jadi orang hidup itu luwes saja. Apalagi sudah jadi suami istri, kadang harus mengalah, kadang harus berkorban. Orang kakon-kakon. Kakon itu terlalu kaku itu loh, dinas formal. Gebrek terus bingung. Nah langsung saja to the point. Apa sekarang kewajiban suami terhadap istri ya? Suami sih kewajibannya apa? Yang pertama bayar atau ngelunasi mas kawin. Tentu nak urung bayar.
Tapi apike waktu akad wis bayar tur lunas. Karena mas kawin rasa larang-larang sehingga ora usah hutang gitu. Tapi kalau masih hutang ya segera dibayar atau dilunasi, itu kewajiban. Nah, kira-kira misalnya bojomu bayar mas kawin itu angel. Kamu sebagai istri misalnya membebaskan atau merelakan, ya boleh. Namanya jahat, boleh dibebaskan. Wis mas, timbangan kowe tambah mumet, mas kawin ini dhisik walaupun mbok bayar separuh, sisane ora usah mbok bayar, wis tak anggap lunas gitu. Rasa dadi pikiran. Boleh dibilang begitu. Itu kalau melihat suaminya misalnya kesulitan misalnya ya. Karena sudah jadi suami istri itu wis hakikatnya wis menyatu, sudah melebur gitu, ya. Saya sering mengatakan yang lebih esensial dalam berumah tangga itu bukan bersetubuh, tapi bersejiwa. Baleni, yang lebih esensial dalam orang berumah tangga itu bersejiwa, bukan kalau bersetubuh gampang. Saben wong anggere kelon ya berhasil gitu. Bersejiwa gitu. Bersejiwa itu apa maksudnya? Menyatukan dua pikiran, dua hati, dua visi. Itu lebih sulit. Kalau bersetubuh gampang, menyatukan dua tubuh. Wah iya. Asal ora kelamben ini ya terus bersatu. Tapi esensi pernikahan tidak di situ. Karena banyak orang yang berhasil bersetubuh, gagal bersejiwa. Akhirnya buyar. Terus anaknya kan sudah berhasil bersetubuh tuh mas. Tapi pegatan juga. Itu artinya bersejiwanya gagal. Bersevisinya gagal. Bersepikirannya gagal. Makanya jangan hanya fokus bersetubuh. Itu. Berikutnya menafkahi. Nah ini yang paling penting mungkin ya. Jadi kalau sudah berani menikah, jadi kepala keluarga, Anda punya tanggung jawab menafkahi keluarga. Makanya jadilah pria yang tanggung jawab, pekerja keras, pekerja cerdas. Lebih bagus lagi saat durunge nikah wis rada mapan sih. Rada mapan ini minimal ya duwe keterampilan, duwe gayan. Sebab kalau kamu menikah, keterampilan orang duwe, modal dengkul tok, ya, pendidikan ngepres, mentalnya cek mental anak mama, melaske bojomu, melaske anakmu, apa nih sudah anak, apa ngatung wong tua terus. Hanya kedewasaan, kesiapan itu harus dibangun lebih dulu. Itu loh. Karena nikah itu modalnya orang nafsu tok. Siap nikah, siap. Apa yang Anda siapkan? Nafsu, Pak. Nafsu. Tanggung jawab. Tanggung jawab itu terutama urusan nafkah. Ya walaupun karo mlaku digoleki ya iso. Ning nak ketika mau masuk perkawinan wis siap sik kan lebih minimal ya luwih rada aman sik lah. Minimal di pekerjaan rada jelas ngono lho, Mas. War nikah kok pekerjaannya urung jelas, penghasilannya urung jelas, sumber ekonominya ora cetha. Itu terlalu gambling. Gambling ini berjudi, melas bojomu. Makanya tidak salah juga kalau wanita itu lebih melihat masa depan laki-laki. Kalau laki-laki lebih melihat masa lalu wanita. Tapi kalau perempuan lebih melihat masa depan laki-laki. Wajar. Kenapa? Minimal ya titip awak karo titip anak, Mas. Titip awak karo anak. Nak sing Pak dititipi orang meyakinkan ya wajar kalau dia ragu-ragu. Makanya wanita yang dewasa nak kon milih mapan karo tampan milih mapan karo tampan milih good looking karo good rekening milih good rekening. Nah, iya. Apa artinya good looking kalau rekening melompong misalnya. Makanya nak nyawa wong lanang aja mung good looking to. Rekeningnya barang di sawang good apa bad itu. Mung good looking to, rekeningnya ora good. Jadi wajar gitu maksudnya ya. Orang usah dipaido wong wedok. Bukan materialis itu. Wajar, tak bilang Mbak, wajar kuwi. Orang materialis, wajar. Titip awak karo titip anak kok sing dititipi ora jelas. Nah, itu loh. Makanya wong lanang nyun sewu, jenengan nak mung
modal good looking ora diimbangi good rekening, tetap kesalip karo sing good rekening, Mbak. Padha wae kowe ngandalke tampan tapi ora mapan, tetap kesalip karo sing mapan. Itu pengumuman bagi yang laki-laki. Itu ya. Makanya jangan hanya jual tampang doang, tapi juga jual punya skill, punya pekerjaan, punya keterampilan, punya masa depan yang gemilang. Itu lebih bagus. Nah, dasar memberi nafkah apa? Nah, di sini dalam Al-Qur'an dijelaskan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, liyunfik dzu sa'atin min sa'atih. Wa man qudira 'alaihi rizquh falyunfik mimma atahullah. La yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Saj'alullahu ba'da usri yusra. Jadi liyunfik, supaya memberi nafkah, dzu sa'ah, yang memiliki kelapangan, kelonggaran, min saatih, sekedar atau sesuai dengan kemampuannya tadi. Jadi orang memberi nafkah itu sesuai kemampuan, hanya jangan dituntut lebih dari kemampuan. Waman qudira rizquh, siapa yang rezekinya dibatasi, disempitkan, itu falyunfik mimma ataullah, hendaklah dia memberi nafkah sebatas yang Allah berikan kepada dia. Maksudnya ya sebatas yang ia mampu. Jadi kalau ada orang penghasilannya rada ngepres, ya ngek nafkahe rada ngepres, ya harap dimaklumi. Karena dia tidak dituntut lebih. La yukallifullahu nafsan illa ma ataha, Allah tidak membebani seseorang kecuali sebatas apa yang sudah Allah berikan kepadanya. Ini konteks nafkah ya. Jadi tidak dibebani lebih. Saj'alullahu ba'da usri yusra, Allah akan menjadikan setelah sempit mudah. Setelah sempit mudah maksudnya wong ki ora mungkin rekoso terus. Sakwise rekoso insyaallah gampang. Gampang ini lho. Jujur wae ya, asline nafkahi keluargai termasuk panjang. Rada berat juga bagi kebanyakan orang. Bapakmu lho ngopeni gedhekke anak-anake itu perjuangannya panjang maksudnya itu loh. Sejak dari bayi sampai nanti kamu berumah tangga, itu ngopeni terus, bantu terus, tanggung jawab terus. Tetapi perjuangan itu setelah itu akan ada kemudahan. Maksudnya gini, kalau anak-anaknya berhasil, katakanlah cilik rekoso, gede ini berhasil, sukses kabeh. Nah, ketika masa tua, nyawang anak-anak itu sukses, itu kebahagiaan itu akan terpancar. Misalnya, anaknya bapakmu 8 misalnya, jadi wong kabeh, bodong nglumpuk, ono sing nggo Pajero, ono sing nganggo Fortuner, ono sing nganggo Alphard. Ono sing numpak Gojek barang. Ya maksudnya ono siji loro sing ora pati berhasil gitu ya. Tapi sebagian besar berhasil. Kebanggaan orang tua itu kalau bisa ceritake anake, putune. Akhirnya bodoh itu kan saat anake kumpul, Mbak. Nanti begitu anake do bali, mesti cerita karo tanggane. Anakmu 8 bali kabeh ora, Kang? Bali. Sing bali ora bali siji. Sing ke Surabaya Bali, sing ke Jakarta Bali, sing ke Medan Bali. Wah, sing ke kono nggo Fortuner, sing gawe R3, sing gawe anu, wah, cerita itu ada kebanggaan. Terus nanti cerita putune. Putu kuwi sing barep anake kuwi saiki kuliah ning Inggris, cerita. Sing nomor 2 kuliah ning ndi? Ning Australia, cerita. Nah, itu artinya tadi setelah orang sulit akan ketemu mudah. Ya cilikane ngrepotke, ini as gedene minake, harapannya seperti itu. Ya walaupun tidak semua bisa seperti itu ya, tapi sebagian besar insya Allah akan seperti itu. Nah, saya nambahi keterangan masalah menafkahi ya. Jadi kalau kita melihat ayat ini, ya memang secara umum ayat ini dipahami ditujukan untuk laki-laki atau suami. Tetapi dalam praktek kita hidup sekarang, laki perempuan sama-sama bekerja. Kebanyakan. Jadi, cara pandang kita hendaknya ya sedikit agak berubah lah. Maksudnya gini, Mbak. Kalau faktanya suami istri itu sama-sama bekerja, apalagi hasilnya imbang, itu sama-sama berkewajiban memberi nafkah. Tidak hanya beban suami menurut saya. Itu lebih adil. Karena tadi kalau kita lihat ayat ini, Allah mengatakan liyunfik dzu sa'atin min sa'atih, supaya orang yang punya kelonggaran memberi nafkah. Yang punya kelonggaran.
Kalau faktanya yang punya kelonggaran itu istrinya gimana? Contohnya ya, misalnya suaminya kena PHK. Berarti kan orang di penghasilan toh Mas. Nganggur maksudnya. Nganggur itu bisa jadi sampai 5 bulan, 6 bulan. Tapi istrinya kebetulan misalnya tidak kena PHK. Sama-sama kerja loh. Istrinya artinya punya penghasilan, suaminya enggak. Kalau mau ditanya, dalam kondisi seperti itu, siapa yang wajib memberi nafkah? Kalau saya, yang lebih berkeadilan, ya istri. Kenapa? Karena dia yang punya kelonggaran, bukan suami. Nah, ayat ini kan harus kamu pahami. Ini ayat ini tidak bicara jenis kelamin kali ini. Mana yang menunjukkan jenis kelamin? Allah hanya mengatakan supaya orang yang punya kelonggaran memberikan nafkah sesuai dengan kelonggarannya, sesuai kemampuannya. Kalau ayat ini tidak eksplisit menyebut laki-laki. Jadi siapa yang punya kelonggaran memberi nafkah. Ya menurut saya lebih fair, karena aturan umumnya di mana-mana orang yang diwajibkan membantu itu yang mampu apa yang tidak mampu? Yang mampu. Ini hukum umum dulu. Di mana-mana orang yang mampu itu membantu yang tidak mampu. Tidak mungkin orang tidak mampu disuruh membantu orang mampu. Tidak masuk akal. Kalau faktanya istri yang mampu, ya dia yang menafkahi. Jangan istri merasa pelit. Pelit itu man-man, penakmen. Lah penakmen kan berarti kowe kan berat. Lah kowe ngopeni anak karo bojomu kok penakmen iki piye? Lah kowe urip iki nggo sapa iki? Wong nek omah-omah iki kerja iki nggo sapa iki? Nggo keluarga to? Lah iya, saya suami istri berumah tangga, dua anak, sama-sama kerja. Pertanyaannya, kerja ini gue sopo? Kan gue keluarga. Lah gue keluarga kok gue makani anaknya karo bojone kok ora ikhlas, ora gelem, atau dihitung utang. Kemanusiaannya di mana? Tapi juga suami jangan keenakan. Keenakan maksudnya, alah bojoku wis tanggung jawab, wis nyukupi, aku tak gogok wae, ya ndak begitu juga. Kita bicara ketika kondisi tertentu tadi, suami kena PHK, istrinya tidak. Siapa yang menafkahi dalam kondisi itu? Ya istri, karena dia yang punya gaji. Terus rasa dihitung utang, Mbak. Itu dihitung utang iki kesane kaya wong liya. Iki duitku tetep iso dinggo, Mas, tapi tetep tak hitung utang. Catatan akuntansi ini rapi ono iki. Mentang-mentang kowe kok akuntansi itu mbok catet. Nek kowe kerja kudu balekke. Kesane iki bojomu wong liya kuwi. Terus apane dipangan anakmu. Lha dipangan anakmu kok dihitung utang iki piye? Itu kewajiban wong lanang. Alah, itu mindset orang dulu. Mindset orang sekarang mestinya karena sama-sama bekerja, ya tentunya cara berpikirnya jangan begitu. Makanya saya pesan sama mahasiswi-mahasiswi ini, calon-calon ibu rumah tangga ini, jangan lagi menggunakan prinsip kayak yang kadang-kadang disebar di medsos itu. Gaji suami adalah gaji istri. Gaji istri adalah gajinya sendiri. Pernah dengar ada orang yang menyampaikan seperti itu? Nah, masih agak sering toh? Itu mewakili mindset orang dulu itu. Ketika suami saja yang bekerja, istrinya enggak. Ya wajar kalau suami yang bekerja, istrinya enggak. Dia bilang gaji suami ya gaji saya. Betul. Itu ketika suami yang bekerja, istri ibu rumah tangga. Lah kalau sama-sama bekerja, apalagi gajinya imbang, sama-sama PNS misalnya, kan imbang gaji ini, Mbak. Sing lanang guru SD, sing wedok guru SD. Padha-padha pegawai negeri, gajinya imbang. Terus istri punya prinsip itu, gaji suami, gaji saya, gaji saya, gaji saya sendiri. Suami tidak berhak. Waduh, nah, itu egois kalau begitu. Sama-sama bekerja kok. Kecuali kalau hanya suami aja yang bekerja, wajar. Nah, kalau sama-sama bekerja, ya. Artinya kamu tidak boleh sebagai istri egois seperti itu. Egois tadi loh. Urusan listrik, urusan sekolah, urusan mangan, dudu tugasku, dudu kewajibanmu, kuwi kewajibanmu. Nganggo duitmu, duitku dewe aku bebas. Kok bisa hidup seperti itu? Jadi suami istri kok modelnya kayak gitu. Apa meneh gua anake dhewe. Gua anake dhewe kok ora gelem iki. Gua rumah tanggane dhewe kok ora gelem iki. Jadi mindsetnya itu juga tolong diperbaiki. Jangan pakai fikih lama. Wis urip abad 21 fikih zaman Mojopahit. Itu ora cocok maksudnya kan. Iya. Berikutnya
membimbing dan mendidik keluarga. Jadi seorang suami tidak hanya urusan nafkah materi tok. Anda juga punya kewajiban bimbing keluarga. Ya agamane, ngibadahi, ya, salate dan sebagainya. Nah, ana ora benere dituturi, dibenerke, dikandani dan sebagainya. Jadi orang urusan materi tok, termasuk anak. Kamu tidak bisa didik sendiri, sekolah ke, pondok ke, kuliah ke, karena orang iso didik dewi. Tapi nak iso didik dewi ya tetap didik. Ya walaupun sudah dipasrahke wong liya, wong tua ya tetap ngelekke. Jangan diculke. Anak jangan hanya dicukupi materi tok, pendidikannya ora dipikirke misalnya, tidak pas juga. Berikutnya, mencampuri istri. Nah, kadang orang awam menyebut memenuhi nafkah batin. Jadi suami juga wajib menggauli istrinya. Berapa minimalnya, Pak? Kalau Ibnu Hazm mengatakan, sekurang-kurangnya suami itu wajib menggauli istri 1 kali masa suci. Berarti sekurang-kurangnya 1 bulan sekali. Wis sak males-malese. Nah, orang males ya punjul. Tiap hari malah itu ya. Tapi sak males-males jangan sampai 1 bulan orang disentuh babar belas. Kata Ibnu Hazm. Karena itu hak istri. Itu. Tapi secara umum ya bebas. Bebas maksudnya ini. Kalau sudah urusan hubungan seksual suami istri, yang menentukan ya mood yang menjalani. Tidak bisa dijadwal itu loh maksudnya, Mas. Misalnya istri jadwal, ya ora bijak. Mas, jadwal hubungan itu hanya 2, malam Jumat karo malam Senin. Di luar kuwi tidak menerima order. Lah wong ngono kok dadak dijadwal. Padake madang wae. Ya kayak gitu itu mut-mutan. Mut-mutan itu bisa saja orang pengen pagi, kadang pengen siang, kadang pengen malam. Pas dijadwal malah masuk angin. Pas ora dijadwal malah kiyeng. Ya bisa saja terjadi. Makanya fleksibel. Termasuk minimal berapa? Ya ora ono minimale. Maksimal berapa? Ya ora ono maksimale. Ngukur dhewe-dhewe. Yang jelas kakean ya ora apik, kesithik ya ora apik. Ya sesuai dosis takaran. Apa-apa iki kakean ya ora apik. Tapi kadang-kadang ada 1-2 yang hiper, Pak. Apa hiper? Tiap hari minta dijatah, Pak. Ya nak hiper ketemu hiper ya ora masalah tuh. Yang masalah kan hiper ora ketemu super iki masalahnya itu. Ah itu sing siji kewalahan. Jaluk wae sing siji ora pati iso nglayani. Ah itu memang jadi masalah itu. Tapi ya rada jarang sing ngono kuwi, Mas. Nah, itu. Berikutnya mempergauli istri secara ma'ruf. Ma'ruf itu wajar. Ma'ruf itu jangan diartikan baik ya, terlalu umum kalau baik itu. Ma'ruf itu wajar, lumrah. Wajar, lumrah, patut. Karena apa? Yang wajar, yang lumrah, yang patut itu beda negara satu, negara yang lain. Beda tempat satu, tempat lain. Jadi jangan dipukul rata. Nah, jadi pergaulan istrimu secara wajar. Ukuran wajar apa? Masyarakat setempat. Ngono kuwi wajar ora? Wajar, Pak. Ya sudah, berarti ma'ruf. Gitu. Kalau ukuran masyarakat mengatakan tidak wajar, berarti cara kamu memperlakukan pasangan tidak ma'ruf. Gitu. Contoh, kalau orang Saudi, suami belanja untuk kebutuhan rumah tangga, itu ma'ruf, wajar, umum. Jadi wong lanang sing belanja, Mas. Jadi tuku sayur niku wong lanang. Tuku kebutuhan rumah tangga wong lanang. Wong wedok banyak di rumah, nanjak kita. Bagi mereka ma'ruf. Bagi kita di sini, di Jawa, di Indonesia, laki-laki belanja urusan dapur tidak ma'ruf, tidak lazim. Buktinya apa? Coba misalnya, di perumahanmu kan ada pedagang sayur keliling, toh? Coba bapakmu sing kon belanja. Padahal ya ibu-ibu. Bapakmu kira-kira jadi omongan enggak? Bisa jadi omongan. Kadang disindir. Soalnya belanja, liane ibu-ibu. Ini bapak-bapak. Bapak-bapak milih sayur, terus milih sayur suwi, nyacat maido, ngenyangin tridik. Oh tambah di apa?
dikondo wong. Lha kuwi wong lanang kok cerewete ngungkul ibu-ibu. Nah, tapi ora dinyang, langsung dibayari tekan omah yo diseneni bojone. Wong lanang kon blonjo ora iso, iki kelarangan. Masalahnya nak ibu-ibu dinyang lah, bapak-bapak kadang-kadang orang pinter ngenyang kan, bayar ngono wae. Jadi tekan omah, kelarangan. Artinya apa? Itu tidak ma'ruf. Bukan dosa, saya tidak bilang dosa loh ya. Cuman tidak ma'ruf. Lah ma'ruf itu ukurannya apa? Masyarakat sekitar ini nganggep patut ora. Karena bisa jadi kamu dianggap sebagai istri yang blekoto suami. Blekoto itu tidak menghargai suami. Padahal sing wedok enek. Kan bisa aja kamu disindir ibu-ibu lain. Pak, kok blonjo ki ambak? Lah buane teng pundi to? Nah, bojone kan ditekok kan. Lah buane teng pundi to? Lah nggih teng griya. Lah kok betul blonjo ki ambak? Gini ku memang wonge kesetok. Malah bojone dielek-elek ning ngarepe ibu-ibu liya. Artinya seperti itu tidak ma'ruf atau kurang ma'ruf. Bukan masalah dosa atau tidak dosa. Tapi nak tidak ma'ruf itu marake dikomentari wong negatif atau agak miring lah komentarnya itu. Lah ma'ruf tidak ma'ruf sekali lagi luwes, Mbak. Luwes sih kamu harus belajar sendiri. Ngene iki patut ora. Termasuk kamu sikap istri pada suami seperti itu patut enggak? Sikap suami terhadap istri seperti itu patut enggak? Silahkan diukur sendiri. Sekarang kewajiban istri terhadap suami. Ya tentu sebenarnya yang lain masih ada ya, tapi kita yang poin-poin saja lah. Yang pertama, perlu diketahui ketaatan istri pada suami termasuk ketaatan yang tinggi, besar hak suami. Setelah Allah, Rasul, ulil amri, suami. Jadi anggap saja suami itu ulil amri rumah tangga. Jadi ulil amri rumah tangga itu kalau istri suami, kalau anak orang tua. Ulil amri sing tanggung jawab, sing ngurusi. Ya, jadi ketaatan itu Allah, Rasul, ulil amri, kalau istri, suami, anak orang tua, kurang lebih seperti itu. Tapi kalau kamu sudah menikah, ketaatan kamu pada orang tua kalah, lebih besar suamimu. Alasannya apa? Karena bapakmu ketika akad nikah sudah memasrahkan pada suaminya. Kan dia yang mengakadkan, seolah-olah dia yang menyerahkan. Saya ini tak pasrah ke tanggung jawab. Makanya ketaatannya lebih besar pada suami daripada pada ayahnya atau keluarganya. Jadi rankingnya harus tahu. Tetapi seorang anak laki-laki ketaatan tertinggi tetap pada orang tuanya, terutama ibunya, bukan pada istrinya. Bedanya di situ. Jadi kalau suami ketaatan tertinggi masih pada orang tua. Setelah Allah Rasul ya, tetap masih orang tua, bukan pada istri. Tapi kalau istri pada suami, bukan orang tua. Urut-urutannya seperti itu. Itu harus dipahami. Gitu ya. Tapi sekali lagi juga jangan senang bentur-bentur ke, nabrak ke. Contoh nabrak ke itu gini loh. Kadang-kadang kan ada istri dengan mertua ora akur. Ya kan? Kadang-kadang kan, apalagi masih tinggal dengan mertua. Kadang gebrek Mas, padu. Nah, ketika padu itu kadang-kadang istri dengan emosional nanya suaminya, "Mas, aku sakit butuh ketegasan apa? Kowe abot aku apa ibumu?" Waduh, oh pertanyaannya kok kuwi. Kowe abot aku apa ibumu? Milih salah siji. Itu pertanyaan tidak cerdas. Pertanyaan tidak pas. Yang pas apa, Pak? Ora usah takon. Wong takone ora pas kok. Artinya ora usah takon, kowe abot aku apa ibumu? Ora usah takon, tabu maksudnya. Kalau suaminya itu terpancing, langsung dijawab, ya ora bijak. Misalnya istrinya emosi, takok, "Mas, tentang kowe abot aku apa ibumu?" Terus suaminya langsung cepet jawab, "Ya aku abot ibuku tuh." Lah kowe nangis ndelili kowe. Nek aku tak minggat saiki bali. Nah, buntel-buntel urusan itu ya. Ya rugi kabeh. Harusnya bagaimana? Atau sebaliknya, suamimu cepat jawab, "Abot aku apa ibumu?" Langsung jawab, "Aku abot ibuku." "Aku abot kowe, Dik." "Ngopo aku abot ibuku? Wong paling ora suwe meneh ya dipapak Israil." Ibumu genti sing keloro-loro. Ibumu krungu misalnya ya, jawab kok kuwi ya, "Ibumu sakit hati, loro-loro." "Oh, anakku lanang
cilik tak gedhekke, cilikane tak kandung 9 bulan, tak susoni, jawabane kok kuwi, ketemu bojo rung suwe malah ngebutke bojone, ngerti ngono dhisik bayine tak pites wae bocah kuwi. Kuwi pertanyaane ora cerdas, jawabane ora cerdas juga. Harusnya bagaimana jawabnya Pak? Kalau istri misalnya terpancing dengan perkataan itu, harusnya jawab bijak. Mas, kowe abot aku apa ibumu? Bosek, bro. Nah, jawab. Sebagai istri, aku sebagai suami maksudnya, kowe punya hak karo aku, hakmu tak penuhi, rasa khawatir, hakmu tak jamin. Sebagai anak, aku jadi ibu, hak ibu tak penuhi, tak hargai, tak hormati, kabeh tak penuhi, kabeh tak jamin, rasa khawatir. Ora ono abot-abotan, abot kabeh. Itu jawaban suami yang bijak. Tapi jarang suami yang bisa jawab seperti ini. Minimal sing iso jawab ini paling ora ya pendidikane S1 munggah lah. Nah, orang biasa kadang-kadang kepancing, langsung jedet jawab. Padahal mengecewakan salah satu. Repot nih kalau jawaban ini. Kowe abot aku apa ibumu? Ora abot kabeh, ngono biasa. Ngopo ora abot kabeh? Ya rese kabeh misalnya. Itu malah di luar prediksi jawaban. Nah, itu. Ya ini ya Mbak ya. Jadi kewajiban istri pada suami itu termasuk tinggi, besar. Itu. Bahkan dalam hadis ini Nabi mengatakan, kalau aku boleh menyuruh orang sujud pada orang, niscaya yang paling pantas aku perintah sujud adalah istri sujud pada suaminya. Kenapa? Haknya begitu besar kata Nabi. Haknya begitu besar. Jadi kalau orang dengan orang boleh sujud, sing takon isik dhewe sujud, istri sujud karo suaminya. Itu karena haknya sangat besar. Tapi ingat ya, ketaatan istri pada suami tetap muqayyad, dibatasi. Dibatasi apa? Hanya hal-hal yang ma'ruf, hal-hal yang benar. Nak diajak elek, diajak maksiat, ya ojo gelem. Jadi ingat ya, ketaatannya tidak mutlak ya. Jadi nak diajak kira-kira menyimpang, keliru, maksiat, ya jangan ditaati. Misalnya ya, suami istri kesulitan ekonomi, orang nyambut gawe, tidak ada pemasukan, utangnya oke. Terus suami ngasih saran, Bu, apa? Mbok kowe iki kerja apa ngono? Lah kerja apa sih Pak? Wong kerja sing lumrahe wong ki angel lepor. Ya kerja sing gampang tapi duitnya gede ngono. Apa sing kerja gampang duitnya gede? Juragan togel. Oh, istrine nyaranke suamine nyaranke bojone buka usaha togel. Maksiat, judi, ya dielengke ora Pak. Aja kok kuwi. Atau suaminya malah menjerumuskan istrinya. Kuwi lho, Dik, golek gayan sing gampang tapi hasilnya oke. Apa? Ya buka layanan online ngono apa. Artinya jadi wanita panggilan. Gue tak gawe ke aplikasi. Aku jadi admin wae lah. Malah digawe ke aplikasi. Jadi admin. Sekaligus kerangkep manajer. Pengatur waktu. Loh ada loh suami yang seperti itu ada loh. Istrinya dikaryake kon kerja kok kuwi. Mangkat diterke, mulai dijemput. Begitu selesai nyambut gawe malah sing nomor di TDE. Ada suami yang seperti itu. Makanya kalau diajak maksiat, kuwi jelas maksiat ya aja gelem. Itu ya, aja gelem. Apalagi ya, kewajiban istri itu akeh neng omah ora metu-metu nak ora penting. Maksudnya kalau istri itu terlalu banyak di luar, apa meneh ora pati penting. Kadang-kadang rumah tangga itu rada keteteran maksudnya itu. Jadi yang lebih bagus sebenarnya wanita itu lebih banyak di rumah. Ayatnya itu waqarna fi buyutikunna, dan hendaklah kalian tinggal di rumah-rumah kalian. Wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula, dan jangan suka pamer termasuk metu-metu itu seperti pamernya orang jahiliyah yang dulu. Hanya wanita itu idealnya tidak terlalu sering keluar kecuali yang penting-penting saja. Nah, apa meneh metu pamer. Pamer kecantikan, pamer perhiasan. Itu kurang bagus dan kurang aman. Kurang bagus dan kurang aman.
Ya sama misalnya, coba kalau ada wanita cantik, kaya, perhiasannya digowo, mobilnya api, sering metu. Sebenarnya dia itu kurang aman. Aman dari fitnah termasuk aman dari kejahatan. Kalau ada orang yang ngintip, kaya nggere metu mesti masih digowo kabeh. Gelange, alunge, anting-antinge. Ya kadang-kadang bisa mengundang perampok, begal, kapan kayak metu tak kuntit. Mending nak sing dibegal mong emas tok, nak sak awak-awake piye? Maksud diculik misalnya. Ya, atau digoda orang. Atau kadang-kadang tidak digoda orang tapi tergoda orang. Termasuk pamer neng medsos. Medsos itu juga bagian dari tabarruj, pamer. Sebagian orang pamer. Misalnya apa pamer? Kamu misalnya sudah punya suami, ngopo kok foto profile dipajang foto waktu SMA. Maksudnya kue ngesan ke apa di hadapan teman followermu? Mau wis dibojo kok fotone waktu SMA. Kalau istri sudah punya suami, kalau mau pasang foto profil yang bagus sama suaminya. Pesan moralnya apa? Aku wis dibojo coba godo kan gitu. Tapi nak kowe majang foto sendiri, kesannya apa? Aku jek single dong. Nah, piye jal nak ngono kuwi? Apa meneh postingannya rada genit. Postingan rada genit-genit kan ning Facebook ya enek. Ana postingan dan sing nge-like mesti oke itu, Mas. Kadang-kadang judulnya aku janda lho. Nah, fotonya rada seksi kae. Ngono ku sing nge-like, sing nge-share, sing anu, wah pirang-pirang ratusan ribu. Ya biasanya sing like niku bangsa garangan-garangan metu kabeh biasane, Mas. Ngono kuwi kok seneng. Tapi nyon sewu kalau kamu sudah punya suami, mosok kok kuwi sih saru wis ndek bojo kaya cek lajang wae. Nak lajang cek rada maklum. Wis ndek bojo. Tabarruj itu pamer. Pamer itu ya termasuk pamer kecantikan, pamer perhiasan, pamer kekayaan. Itu hendaknya dikurangi. Jadi lebih banyak di rumah, maksudnya nak metu ki nak penting-penting. Atau kalau metu dengan suami atau dengan keluarga kan ana sing ndampingi maksudnya. Kalau wanita terlalu sering keluar, apalagi keluar malam atau tidak jelas tujuannya, ya cenderung rada negatif nanti. Berikutnya, nah ini ya, memenuhi syahwat suami kalau dibutuhkan. Jadi kewajiban istri yang selanjutnya adalah memenuhi syahwat suami, terutama ketika suami sudah meminta. Dalam hadis ini diterangkan, hadisnya sahih, tidak perlu diperdebatkan. Idza ta'arrajul imra'atahu ila firasih fabat antaji'a la'anat hal malaikatu hatta tusbih. Bukhari Muslim. Idza ta'arrajul nalikane wong lanang ngundang bojone ila firasih maring ranjange fabat mongko nolak sapa bojo antaji'a yen to nekani laknat ha ing wadon sapa al malaikatu malaikat hatta sehingga tusbih waktu subuh. Jadi kalau malam-malam ada suami meminta istrinya melayani di tempat tidur, istrinya menolak tanpa alasan yang dibenarkan, terus suaminya itu jengkel itu tidak ridho, nesu, muring-muring, istri itu dilaknat malaikat sampai subuh. Berarti dosa kecil apa dosa besar itu? Dosa besar. Sebab sampai malaikat saja ngelaknat. Dan ini hadis sahih, tidak usah mbok bantah. Bukhari Muslim. Kesahihannya paling tinggi setelah Al-Quran. Ini bukan untuk dianggap apa-apa. Karena tadi kalau ada istri menolak, apalagi tanpa alasan yang jelas, madharatnya besar. Wong lanang itu ditolak, akeh tersinggungnya, akeh nesune, akeh bisa jadi negatif. Apalagi anane njaluk itu wis siap. Memang laki-laki dengan perempuan itu secara seksual beda. Ini yang kadang-kadang kurang ketemu. Jadi laki-laki itu dalam hal seksual itu masuk kategori
pandangan hidup. Apa maksudnya pandangan hidup? Baru memandang sudah hidup. Nyawang tok noe hidup. Gampang sekali maksudnya. Tapi kalau wanita kategorinya bukan pandangan hidup, pegangan hidup. Kalau tidak dipegang-pegang tidak bakalan hidup. Jadi suami dan istri ini kamu harus paham karakter masing-masing. Kalau orang paham kadang-kadang jengkelan tok. Sing sini pandangan hidup. Cepet. Nyawang terus langsung rum. Nah, lanang. Wanita nyawang tok. Ndak. Wong wedok nyawang misalnya awake keker kaya adirai misalnya itu ya. Biasa wae. Wong lanang ya padha wae, biasa wae. Tapi nak wong lanang nyawang, baru nyawang tok, terus langsung rum. Makanya sing seneng nonton gambar-gambar sing rada piye no, wong lanang, wong wedok ora pati seneng. Karena rangsangannya bukan dari situ. Nah, kembali ke sini, kalau wanita itu terlalu sering menolak suami, dampaknya negatif. Termasuk ora sabaran. Karena pernah terjadi di Lampung dulu pernah diberitakan ada suami minta dilayani istri, kebetulan punya bayi kecil, bayinya panas, rewel. Istrinya lebih fokus ngurusi anak. Ngurusi. Nah, suami ini merasa kayak dicuekin mungkin ya. Orang yang dilayani, jengkel. Bayinya direbut, dibanting, Mas. Lu tenang, bayinya direbut, dibanting. Mungkin karena harus muntup-muntup itu. Jadi akal sehatnya wis hilang. Makanya pepatah Arab mengatakan, nyun sewu rasaru tapi ilmu ya. Kalau laki-laki itu zakarnya sudah berdiri, separuh akalnya hilang. Jadi kalau zakarnya sudah berdiri, separuh akalnya hilang. Mungkin bukan hanya separuh, Pak, telung perapat mungkin. Atau 99% hilang. Termasuk tadi, anak itu bisa dibanting loh itu. Itu karena kena wis kemut-kemut mungkin itu ya. Makanya bagi wanita juga harus tahu itu. Kadang-kadang alasannya hanya gini, Mbak. Pak, saya kan capek. Capek itu bukan alasan yang kuat. Saya tidak mood, Pak. Tidak mood juga tidak cukup kuat. Kecuali sakit ya. Kalau sakit beda. Kalau hanya alasan, saya capek, Pak. Saya tidak mood, Pak. Nyun sewu. Kalau wanita, misalnya orang muto, capek, oh nyun sewu, melayani tetap iso. Caranya gimana, Pak? Yuk, meneng wae. Wis sing lanang rak rampung dhewe. Toke rambung dewe. Yang penting dilayani. Tapi kalau kamu menolak bisa sakit hati dia, bisa tersinggung dia. Apalagi sering ditolak. Kalau sesekali mungkin bisa iso nahan ya. Tapi kalau sering ditolak, wah bisa lepas kontrol. Nah dalam hal ini ada satu cerita, anekdot, gojekan saja. Tapi bisa jadi di dunia nyata ada. Apa? Alkisah diceritakan ada suami istri yang anaknya sudah besar, tidurnya beda kamar. Kalau suami mau ngajak istri berhubungan, dia pakai kode. Apa kodenya? Ngisi pulsa. Nah, kodenya ngisi pulsa. Nah, suaminya ini sering ditolak. Malam-malam suaminya datangi kamar istri, ketuk pintu. Dok, 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 bu, ngisi pulsa. Istrinya dari dalam kamar menjawab, pakai kode juga. Sorry, sinyal lagi lemah. Tidak ada serat. Moh. Suaminya kembali ke kamar, kecewa, jengkel. Malamnya datang lagi, ketuk pintu, kasih kode lagi. Dok, 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 bu, ngisi pulsa. Istrinya dari dalam kamar jawab, sorry, baterai lagi dicas. Ora iso meneh. Akhirnya suaminya kecewa, tidak pernah ngajak lagi. Karena yo malu, yo kecewa, tidak pernah ngajak. Akhirnya istrinya sadar bahwa dia sudah membuat suaminya kecewa, sakit hati. Untuk menebus kesalahan, istrinya malam lain gantian yang nyamperi kamar suaminya. Dia datangi kamar suaminya, dia ketuk pintu, pakai kode yang sama. Pak, ngisi pulsa. Apa jawaban suaminya dari kamar? Sorry bu, aku harus ganti operator. Terus ganti operator kira-kira biasa. Lah ngisi
kartu asra mlebu-mlebu ganti XL sing bening. Loh, itu bisa terjadi. Ora astagfirullah. Bisa terjadi. Karena laki-laki merasa orang pernah dilayani, orang pernah ditanggapi, yuk ganti operator. Golek operator sing sebenik XL. Artinya kamu sendiri yang rugi. Artinya rugi semua lah, bukan hanya kamu sendiri. Rugi kabeh. Kenapa? Orang iso jaga kabeh. Nah, iso jaga penuhi saja. Jadi seperti itu. Selanjutnya singkat-singkat saja. Tidak mengizinkan orang lain masuk rumah kecuali dengan izin suami. Jadi sebagai istri kamu jangan sembarangan nglebokke tamu lanang. Aja sembarangan loh. Apa suamimu ora ning omah? Apalagi suamimu kerja luar kota berbulan-bulan tidak pulang. Wis sering memasukkan tamu laki-laki, mesti jadi fitnah. Apa meneh yang kamu masukkan itu mantan SMA dulu. Bereuni ketemu tukar WA, tukar Telegram, akhirnya gayung bersambut. Beneran bojomu ra ning omah, parani terus. Jadi fitnah. Tanggamu ana sing weruh, kowe dipoto, kowe direkam, bojone dilapori. Bali apa? Bojomu ning omah ki neko-neko. Kok neko-neko kuwi lho, mantane pendak dino ngapeli. Anggere mangkat duha baline ngisa. Jadi fitnah hasilnya. Hanya kamu tidak boleh sembarangan masukkan laki-laki. Apalagi laki-laki itu ngesir kowe. Apalagi kamu masih muda, apalagi kamu cantik. Jadi kalau ada tamu laki-laki, suami tidak ada, minimal misalnya dewek tamu, jangan langsung dimasukkan ke rumah. Cukup neng gerbang wae, tanya, "Bapak sinten nggih? Saya temannya Bapak, keperluan apa? Mau menyerahkan surat." "Oke, surat saya terima." Artinya tidak harus dimasukkan ke rumah. Cukup dari gerbang, ambil sudah. Kalau tamu laki-lakinya juga ngerti agama, pasti juga tidak mau masuk. Kalau tahu suaminya tidak di rumah. Jadi sama-sama ngerti agama gitu loh maksudnya. Itu. Jadi seperti itu. Tapi kalau kamu sembarangan masukkan orang, jadi fitnah. Walaupun itu iparmu. Ipar mau nginap di tempat kamu harus izin suamimu. "Mas, apa adimu arek mampir neng omah, arek nginep entuk apa ora?" Jadi penentunya suamimu. Walaupun itu adiknya sendiri. Karena ipar tidak dijamin aman 100%. Tidak ada jaminan. Ipar itu hanya mahram sementara. Bukan mahram abadi. Makanya jangan merasa aman. Mahram apa ipar nginep neng omahmu bojomu ra ono, jangan merasa aman. Itu alhambu kalau bahasa hadis itu. Alhambu itu ipar. Alhambu al-maut. Kamu berduaan dengan ipar itu al-maut, sama saja kamu mengundang masalah. Kematian ini masalah di situ. Jadi itu ya. Berikutnya, istri kalau melakukan ibadah sunnah pun perlu izin suami. Contohnya apa? Puasa sunat. Jadi kalau kamu mau puasa sunat, suamimu di rumah, itu pun perlu izin suami, Pak. Termasuk sholat tahajud, suamimu di rumah, itu butuh musyawarah. Apa Pak tahajud sih? Apa ora? Termasuk nyun sewu, istri yang baik kadang-kadang perlu nawari suami. "Pak, malam hari ini ngersake apa tidak?" Bosok ngersake paham ya? Paham. "Pak, ngersake apa mboten, Pak?" "Ora, kula tahajud Pak nggih." "Monggo." Nah, itu lebih bagus. Daripada ora tawa-tawa, moro-moro bengi golek ora nek. Nanti bojomu tahajud 2 jam misalnya. Bojomu kelonan guling tok. Bisa jadi marah-marah suamimu. Jadi ibadah sunat itu juga butuh persetujuan suami, kecuali pada wajib. Kalau wajib lebih tinggi. Tapi kalau sunat kamu perlu izin suami. Harus begitu aturan mainnya. "Pak, besok Senin aku arep poso." Nak suami mengizini, monggo. Nak perlu tak kancani, aku sesuk ya poso, ben padha le poso. Bagus. Tapi kalau suamimu bilang, "Sesuk aku poso Senin, Pak." "Ojo, ngopo? Aku sesuk prai ning omahe." Kamu tidak boleh puasa. Hak suami lebih besar. Itulah. Itu harus paham bagi istri yang ngerti agama. Sekarang kewajiban bersama suami istri. Singkat-singkat saja. Jadi suami istri juga punya kewajiban bareng-bareng. Apa saja? Bau-membau dalam menegakkan rumah tangga. Tolong-menolong, bau-membau. Menjaga nama baik dan kehormatan keluarga. Podo-podole kewajiban. Menjalankan kewajiban masing-masing dengan penuh tanggung jawab. Saling setia, hormat menghormati, saling menyayangi. Menjaga hubungan baik dengan kerabat juga tetangga. Jadi kerabat itu juga dijaga hubungan baik, termasuk dengan mertua ya.
mertua, ipar, kerabat, keluarga besar, termasuk tonggo. Berbagi tugas dan peran agar rumah tangga berjalan normal. Bagi tugas. Ya. Saya kira ini saja ya, kewajiban suami istri, kewajiban bersama. Pagi hari ini kita sampaikan, semoga ada manfaatnya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Bila itu kita ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.